pandemi, UMKM terbukti memiliki tingkat kemampuan untuk bertahan yang sangat. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan juga berkat UMKM, ekonomi nasional masih dapat tumbuh positif. Untuk itu, pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan UMKM. Halo Sobat Pangan, kalian tahu kan apa itu UMKM? Tahu nggak sih kalau UMKM itu berperan penting loh dalam ketahanan pangan? Sebelumnya, apa sih ketahanan pangan itu? Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan berarti kondisi di mana kebutuhan pangan pada setiap orang maupun negara dapat terpenuhi, baik dari segi jumlah maupun segi kualitas. Terdapat empat pilar dalam ketahanan pangan. Yang pertama, ketersediaan pangan, akses pangan, stabilitas pangan, dan pemanfaatan pangan. UMKM pangan adalah usaha mikro, kelas, dan menengah yang bergerak di sektor makanan dan minuman, mulai dari produksi, olahan, dan juga pemasaran. Sinergitas antara berbagai pihak, terutama dalam kelompok UMKM, memainkan peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. UMKM yang merupakan bagian integral dari perekonomian Indonesia juga memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap penyediaan pangan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan domestik saja, tetapi juga untuk mewujudkan ketahanan pangan jangka panjang di tanah air. Dalam konteks ketahanan pangan, UMKM juga memiliki peranan penting dalam mengurangi kerawanan pangan yang terjadi di daerah-daerah terpencil dan di daerah-daerah yang terdampak bencana. Sinergitas antara pemerintah dan UMKM dalam menyediakan produk pangan yang terjangkau dan mudah diakses sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan pasokan pangan, terutama di daerah-daerah yang terpencil yang sulit mendapatkan pasokan pangan dari luar. Kami mengambil salah satu contoh dari UMKM, yaitu warteg. Jadi, warteg adalah salah satu UMKM kuliner yang sangat populer di berbagai daerah di Indonesia. Warteg mengandalkan pasokan bahan baku seperti yang pertama itu ada telur, beras, ayam, ikan, sayur-sayuran, minyak goreng, serta bumbu dapur lainnya. Namun, di beberapa tahun terakhir ini, banyak warteg yang menghadapi tantangan ketahanan pangan seperti kenaikan bahan pokok, fluktuasi pasokan, cuaca ekstrim, serta kebiasaan konsumsi masyarakat. Sebelum pembahasan kita berlanjut, yuk kita tanya-tanya bagaimana sih ketahanan pangan di warteg? Siang Bapak, Ya, sebelumnya izin wawancara ya. boleh. Atas nama Bapak siapa? Sali. Buat wartegnya sendiri udah berdiri dari kapan ya? Dari 2022. Dari 2022. Saya ingin bertanya ya. Yang pertama, kalau bahan pokok seperti cabai, santan, atau daging lagi susah itu didapatnya, biasanya ibu atau bapak bagaimana cara mengatasinya supaya masakannya tetap bisa dibuat? Kita beli yang bagus-bagus bahan-bahannya ya. Yang kedua, kalau harga bahan-bahan lagi naik, apa yang bapak lakukan supaya tetap bisa membeli bahan tanpa harus menaikkan harga makanan terlalu tinggi? Kita mengurangi belanja yang bahan pokok itu, jadi dikurangi sedikit-sedikit. Yang ketiga, bagaimana cara bapak menyimpan bahan-bahan yang cepat rusak seperti santan atau bumbu supaya tetap aman dan tidak cepat basi? Di dalam freezer. Di dalam freezer. Kalau ada perubahan harga yang tiba-tiba atau cuaca buruk yang bikin pasokan terganggu, apa yang bapak lakukan supaya usaha tetap jalan dan tidak rugi besar? Kita mengganti bahan itu yang Makasih Pak. Ibu sebelumnya izin wawancara ya. Sebelumnya dengan ibu siapa? Rahma. Buat wartegnya sendiri udah berdiri dari kapan ya?
Kalau di sini mah semenjak habis corona itu. Habis corona. Iya. Izin bertanya ya, kalau bahan pokoknya kayak tepung, cabai atau daging gitu lagi susah didapat, biasanya cara ibu buat supaya tetap masakannya kebuat itu gimana? Apa ya? Kalau di pasar mah nggak ada yang nggak ada sih, ada terus. Jadi saya nggak kesulitan cari bahan-bahan. Yang kedua, kalau misalkan harga bahan-bahannya lagi naik itu, gimana caranya ibu tetap bisa membeli bahan-bahan tanpa harus menaikin harga makanannya? Ya ukurannya dikurangin. Tadinya potongan 10 jadi 12 gitu. Yang ketiga, gimana caranya ibu nyimpen bahan-bahan yang kayak gampang basi, yang kayak mungkin sayuran, santan itu supaya agak cepat basi? Apa ya? Kadang-kadang taruh di kulkas, tapi kalau agak basi dibuang. Kalau udah terlanjur basi dibuang. Yang keempat, kalau misalkan ada perubahan harga tiba-tiba kayak atau cuaca buruk bikin pasokannya terganggu gitu, apa yang ibu lakukan supaya usaha tetap jalan, supaya nggak rugi gitu? Ya dikurangin belanjanya sedikit-sedikit aja biar habis. Pertanyaan yang agak ini dari pertanyaan ini, apa sih menu yang biasanya paling cepat habis kalau misalkan hari-hari biasa gitu? Tempe orek, dadar, terus kenang crispy, udah. Berarti itu menu-menu yang favoritnya mahasiswa gitu ya? Iya. Makasih ya Bu. Iya. Setelah kita tanya-tanya, mari kita bahas masalah yang dihadapi UMKM pangan di warteg. Harga telur, cabai, minyak goreng, dan ayam seringkali naik drastis, terutama saat menjelang hari-hari besar. Dampaknya, warteg sulit mempertahankan harga yang terjangkau bagi konsumen. Yang kedua, saat musim hujan, pasokan sayur seringkali menurun dan kualitasnya tidak stabil. Kadang, pemasok tidak dapat memenuhi kebutuhan harian, terutama pada bahan seperti ikan dan ayam. Hal ini membuat menu tidak dapat disajikan, yang dimana membuat kepuasan antara konsumen dan penjualan menurun. Jadi strategi yang diperlukan oleh warteg adalah: pertama, mereka harus bekerja sama dengan pemasok bahan pokok yang berbeda agar aman. Yang kedua, saat bahan pokok harganya naik, warteg harus memilih menu yang ramah biaya agar biaya produksi tetap stabil. Jadi, dari dua warteg yang telah kami temukan sebagai studi kasus, kami belajar kalau ternyata ketahanan pangan itu sangat berdampak pada usaha mikro seperti warteg itu sendiri, di mana kenaikan harga barang sangat mempengaruhi menu yang tersedia di warteg. Dan pada akhirnya ketahanan pangan sangat berdampak ya pada bisnis mikro seperti warteg ini. Bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya, bagaimana stabilitasnya diterapkan di lapangan, dan juga bagaimana kualitasnya. Jadi jika 4 pilar ketahanan pangan itu sendiri sudah terjalani, maka masyarakat di sekitar juga bisa makan dengan aman, layak, dan juga bergizi.